Saat ini, hampir semua pabrikan mobil berlomba-lomba membuat mobil yang hemat bahan bakar serta ramah lingkungan. Makanya tidak heran kalau Anda sering menjumpai mobil yang cc-nya dikecilkan, kemudian diberi turbo supaya pembakarannya lebih efisien. Lantas juga mobil hybrid serta mobil listrik sekarang makin banyak berkeliaran di jalanan di dunia. Itu semua dilakukan supaya alam kita terjaga dan keberlangsungan hidup anak cucu kita juga lebih terjamin di masa depan. Tapi bukan berarti semua mobil kini menganut aliran ramah lingkungan. Ada beberapa mobil yang masih diciptakan untuk penggemar otomotif sejati, di mana keasikan mengemudi menjadi hal yang paling utama, dan ramah lingkungan serta hemat bahan bakar adalah hal paling terakhir yang diutamakan oleh mobil tersebut. Salah satunya ada di Indonesia. Ada di sebelah saya ini, Infiniti FX. Dan kebetulan Infiniti FX yang kami tes kali ini merupakan top of the line dengan mesin 5000 cc V8 dengan kode FX50S. Dari modelnya saja sudah terlihat uniknya mobil ini. Dia SUV, tapi didesain dengan guratan-guratan bodi yang membulat dan cukup ekstrim, sehingga saat Anda pertama kali melihatnya, Anda bisa langsung mencintainya atau justru membencinya. Tapi yang jelas nafas sporty sangat terlihat kental di mobil ini. Kita bisa lihat ada lubang udara di samping, dan lubang udara ini bukan hiasan, tapi dia juga berfungsi untuk mengeluarkan sedikit udara panas dari mesin. Kemudian Anda bisa lihat peleknya. Mobil ini menggunakan pelek 21 inci dengan ban selebar 265 mm. Dan ini sangat lebar di depan dan belakang. Apalagi mobil ini mempunyai penggerak all-wheel drive, sehingga bisa dibayangkan traksi yang diberikan oleh keempat ban berukuran lebar ini. Melengkapi nafas sporty, maka bagian belakang dari mobil ini dibikin melandai ke bawah seperti mobil coupe. Dan ketika kita membuka bagasi elektriknya, terlihat bahwa memang ruang bagasi di mobil ini tidak sebesar SUV-SUV rivalnya seperti BMW X5 atau bahkan Range Rover. Dia cukup pendek dan volumenya mungkin hanya setara dengan mobil 1500 cc. Tapi itu bukan masalah karena memang mobil ini bukan diciptakan untuk kepraktisan. Bahkan kalau Anda bisa lihat, kaca belakangnya sendiri sangat kecil akibat atap yang melandai tadi dan membuat visibilitas dari pengemudi sedikit terganggu. Tapi di balik kap mesin inilah terletak keunggulan utama dari Infiniti FX50S. Sebagai merek premium dari Nissan, Infiniti juga berusaha untuk terlihat premium. Kita bisa lihat dari mesinnya yang ditutupi oleh cover plastik yang membuatnya terlihat sangat rapi. Dan di sini ada jantung dari mobil ini, yaitu mesin V8 berkapasitas 5000 cc yang bisa menelurkan tenaga 390 dk dengan torsi 500 Nm. Mendengarnya saja sudah menggugah adrenalin. Bagaimana rasanya mobil ini dikendarai. Dan tidak perlu berlama-lama di sini, segera kita masuk ke dalam mobil. Seperti induk perusahaannya, maka kunci dari Infiniti FX50S ini juga memiliki bentuk seperti kunci Nissan. Tapi dia keyless smart key sehingga Anda tinggal menarik tuas untuk membukanya. Kemudian kita masuk ke dalam. Tombol start ada di sebelah kiri kemudi. Begitu mesin menyala, langsung deruman khas V8 samar terdengar. Dan itu cukup merdu untuk didengar. Sekarang kita akan berbicara dengan melihat kabinnya. Terlihat bahwa Infiniti FX ini memiliki banyak tombol yang terpisah, yang membuat mobil ini memang terkesan sangat banyak fiturnya. Tapi itu memang benar karena mobil ini juga memiliki fitur yang cukup
istimewa. Pertama kita lihat layar tengahnya. Layar tengahnya ini adalah sentral dari informasi serta pengaturan di mobil yang bisa dioperasikan melalui tuas di bawah layar, dan dia juga mempunyai layar sentuh sehingga Anda bisa melihat berbagai informasi di sini, dari mulai konsumsi BBM, kemudian dia juga memiliki informasi tekanan ban, kapan Anda harus melakukan servis, dan mobil ini juga sudah memiliki navigasi satelit yang bisa diakses cukup mudah. Di bawah layarnya juga kita bisa melihat ada ciri khas mobil premium, yaitu penggunaan jam analog di tengah. Jam ini akan berwarna putih pada saat malam, sedangkan tombol audio dan tombol AC di samping-sampingnya akan memiliki warna ungu di malam hari yang sesuai dengan warna ikonik dari Infiniti. Di sini kita bisa lihat transmisi otomatis 7 speed dengan mode sport serta mode manual yang bisa dipindahkan lewat tuas di persneling atau pedal shift di balik setir. Di bawahnya ada 4 tombol, di mana 2 tombol ini untuk pengaturan kondisi kita berkendara. Ada tombol snow, mungkin di Indonesia tidak ada salju, tapi ini bisa berguna di jalan licin untuk membatasi tenaga supaya mobil tidak mengalami gejala spin. Kemudian di sebelahnya ada settingan suspensi sport atau normal yang bisa diatur sesuai dengan kemauan Anda. Tentu saja ketika sport, maka bantingan dari suspensi akan lebih keras. Dan 2 tombol di sebelah kiri dan kanan ini adalah pengatur suhu dari kursi. Dia bisa mendinginkan atau dia bisa memanaskan kursi. Mungkin di Indonesia yang berguna hanya mendinginkan kursi karena kita negara tropis. Setirnya sendiri juga dipenuhi banyak tombol. Ada tombol audio, tombol sambungan telepon, kemudian cruise control. Nah, cruise control di mobil ini sangat istimewa karena dia juga terintegrasi dengan IBA alias Intelligent Braking Assist dan DCC alias Distance Cruise Control, membuat pada saat kita mengaktifkan cruise control, dia akan selalu memantau jarak dengan mobil di depannya. Ketika mobil di depannya jaraknya masih jauh, maka dia akan bekerja secara normal. Sedangkan ketika jarak di mobil depan sudah masuk ke dalam area bahaya, dia akan secara otomatis mengurangi kecepatannya dan mengikuti laju mobil di depan. Dia bahkan bisa mengerem mendadak bila mobil di depan mengerem mendadak sampai berhenti. Ini adalah satu fitur keselamatan yang ditawarkan oleh Infiniti supaya mobil ini semakin aman di jalan, mengingat tenaganya juga begitu besar. Di bawah cruise control juga terdapat satu tombol lane departure warning yang sistem kerjanya simpel saja. Dia memiliki kamera yang menyorot ke bawah di bagian depan mobil, dan ketika dia melihat bahwa mobil sudah bergerak melewati garis pembatas jalan, maka dia akan mengeluarkan peringatan dalam bentuk bunyi serta visual di instrumen. Kalau kita masih tetap keluar jalur, maka sistem ini akan sedikit mengintervensi dengan mengurangi laju kecepatan serta mengaktifkan rem di salah satu sisi supaya setir sedikit tertarik ke arah yang benar. Ini sungguh sebuah teknologi yang baru di Indonesia dan cukup berguna apalagi bila berkendara di malam hari dan dalam keadaan kita agak mengantuk.